azama maka lamun aniat pasir orang jika dia berniat ala nikah himroatin atas akabin de bini pas menikahi perempuan. Terus Fasunnatu ayyam duru ila wajhiha. Fasunnatu maka tining sesonat yang sunnah. Fasunnatu maka tining sesonat yang sunnah yang duru. Ani kok tu ngabas pasir orang untuk melihat. Ayan dulu apa nih kau ngabas pasir orang untuk melihat ila wajihah da'rainah mar'ah wajahnya. Ila wajihah da'rainah mar'ah wajahnya. Jadi kalau ente ingin menikah dengan seorang disunnahkan ente melihat wajahnya. Terus walau wakaffaiha kedua telapak mar'ah dan kedua telapak tangannya. Ente belum ngomong kitab. Kan belum kitab itu. Kam sikat dulu nikal tahan istar kitab nanti ngomong kitab belum ibu dari ente ngate tambah TV belum ibu ngomong kitab ini sepupu mas abana hikal tuh adik abi yang bungsu adik abi yang paling bungsu. Terus qabla ayyaktubaha qabla ayyaktubaha فين يسر بين موجود الآن موجود mafi badin nanti qabla yaktuba sebelum qatu alamar basara rajul hada mar'ah sebelum melamarnya terus wa illam ta'zan fi dzalik ben sekacen tak bareng izin pasal mar'ah walaupun si perempuan tidak memberi izin fi dzalika dalam keadaan ayyan dura untuk melihatnya. Walam ta'dzan walaupun si wanita tidak memberi izin fi dzalika dalam keadaan ayyan dura untuk melihatnya. Jadi walaupun perempuannya tidak beri izin ente boleh melihat. Ya, mau masih perempuan pakai cadar. Nah, ente mau curi pandang. Ya. Enggak dosa. Tapi dengan syarat betul-betul ente punya niat untuk melamarnya. Bukan cuma untuk dijadikan cewek pacaran haram. Nah, atau ente nongkrong di pinggir jalan. Setiap ada cewek dilihat haram tak boleh, ngerti? Ente lihatnya cuma suka-suka tak boleh. Tapi kalau ente melihat perempuan, ente ingin melamar perempuan tersebut, maka sunnah ente itu melihatnya sunnah. Artinya sunnah dapat pahala. Ente melihatnya dianjurkan oleh sunnah tuh sunnahnya melihat. Tapi melihat melihat niatnya tadi kalau cocok langsung dilamar. Enggak cocok ya udah enggak apa-apa kalau tidak cocok. Kayak beli barang, ente beli barang ngelihat HP, cocok ente beli, tidak cocok balik kan? Nah begitu pula, ente perempuan ente ngelihat, wah cocok nih kayaknya cantik, ya langsung ente lamar. Tapi ente tidak cocok ya kurang putih kurang, tidak apa-apa, boleh. Tanpa izin si perempuan tersebut, perempuan itu tak berizin tidak apa-apa, tidak dosa ente. Tidak anak tak ridho ente lihat wajah anak, tak ridho anak, tidak bisa. Aturan Islam. Tapi dengan syarat ente ngelihatnya betul-betul niat untuk melamar. Datang ke rumah, assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Bah, ana datang ke rumah nih bah, mau ngelamar, apa namanya, Fatimah bah. Biasa kalau orang tua yang paham, anaknya tuh, kalau ada orang laki-laki datang, umpamanya mas, umpamanya anak makan perempuan semua. Assalamualaikum datang, siapalah? Gus Gus apa? Gus kan gundul sedikit. Gus tuh singkatannya apa? Gundul sedikit, agak botak-botak dia. Gus, banyak Gus ini. Itu Gus, agak botak-botak. Mana boleh Gus? Gus Alwan. Assalamualaikum mas, mau tanya Abi, Waalaikumsalam. Wah. Kalau mau jenguk Abi Ustaz, kalau mau jenguk Abi nanti jam 10-an lah ya. Jam 10-an. Nelpon Ana nanti Ana antar insyaallah. Kalau tak ada orang dalam tak bisa. Jangan lupa kalau mau jenguk Abi bawa oleh-oleh. Jangan tangan kosong. Udah tak bawa oleh-oleh malah buah di rumah sakit dihabiskan. Payah. Ada Gus umpamanya datang. Assalamualaikum. Bah, manggil Baba kan. Anak datang ke sini, mau ngapain ente datang sini? Mau ngelamar anaknya Baba. Yang mana nih? Namanya Najwa.
Oh, nak jual dah balik dari pondok. Oh iya. Nah, kalau orang tu yang paham, walaupun anak mas mungkin ke depannya pakai cadar, buka cadarnya. Enggak apa. Buka. Ya, ini ada orang mau ngelihat. Enggak apa-apa, dalam hukum Islam boleh. Buat kopi, antar. Nah, ya. Biasa orang tua gitu. Ente yang antar. Enggak apa, kan ada kakak-kakak. Santri yang diam. Enggak, ente yang antar. Ente yang buat, ente yang antar. Nah, ketika ngantar itulah ente melihat. Nah, ngelihat mukanya, ngelihat telapak tangan. Kan ngantar kan ngelihat mukanya. Wah, cocok. Ngelihat telapak tangan. Kenapa perlu ngelihat telapak tangan? Karena telapak tangan kalau dia halus, enggak pecah-pecah, itu menunjukkan perempuan ini terawat. Memang orang-orang terawat. Bersih, terawat. Tapi kalau udah tangannya pecah-pecah sini, pecah, koreng, ya sekro, penabur, baut, busi, lengkap semua, rantai pun ada. Gear ada lengkap. Bukan hanya cuma gear, knalpot, standar, setang, rem, semuanya masuk. Berarti dah dalam itu menandakan tuh badannya agak tak terawat, berarti ini perempuan. Jadi dalam Islam boleh melihat kalau kita niatnya ingin melamar seorang perempuan, disunnahkan, sunnah, tanpa izin si perempuan tersebut, melihat wajah dia dan telapak tangan. Karena telapak tangan yang halus menandakan bahwa perempuan tersebut terawat. Tapi kalau udah pecah-pecah, tak terawat berarti perempuan tersebut. Ya. Selain itu tak boleh. Hanya boleh wajah dengan telapak tangan. Selain itu, anak mau lihat betis. Angkat sikit-sikit paha. Ini udah setan dan ini. Ngerti? Nggak boleh, haram. Hanya boleh, nanti kalau ngelamar mau ngelihat hanya wajah dengan telapak tangan. Lewat foto gimana? Beda ngeliat foto. Foto dengan asli beda. Ya. Kalau foto itu kan banyak di setting. Nanti memang tak terlalu ganteng, agak jelek sikit. Nah, diganti ya mode itu kan. Ada mode terang, mode agak gelap, agak lampu apa, bisa jadi ganteng. Bisa. Nah, foto bisa disetting. Nah, terus si perempuan kalau nanti punya anak perempuan, ada laki-laki mau tahu usah berdandan aslinya. Paman dia berdandan, hapus, lap, WC, bersihkan, keluar. Aslinya. Karena kalau perempuan berdandan, berarti tidak asli. Perempuan jelek, di YouTube tuh ada perempuan jelek, naudzubillah. Bukan jelek lah, begini lah. Udah jelek tua dia ni, umur 70 mungkin, begini. Ini keriput. Kebetulan ada yang orang tuh ahli apa tuh? Ahli dandan. Itu sampai pakai isolasi di sini. Berisolasi, diberi kayak tepung. Ya, ini beri tepung, langsung di dandan. Lihat, bandingkan asli dengan yang setelah dandan. Cantik. Ente mungkin ngelihat langsung kelepak ini. Yang nenek tadi itu. Tapi ketika udah dibuka age, jelek age. Nah, jadi coba ente pergi acara kawin. Lihat pagar ayu yang jaga nasi. Tahu yang jaga nasi itu cantik tak? Cantik kan? Nanti punya sepupu biasa kalau ada acara kawin yang asal tak cantik amat, ketika dia bantu acara kawin jadi cantik kan? Paling cantik. Padahal aslinya jelek. Makanya kalau ada perempuan mau tak usah berdandan, biar yang laki-laki ngelihat aslinya. Nah, kalau ngelihat dandan, iya ketika dandan cantik, jalan berdua dengan ente, dandan terus jalan berdua, hujan deras, luntur tuh bedak. Iya. Luntur bedak baru ketahuan sininya Panu, Pulau Kalimantan, Papua. Ya. Sampai Pulau Anyot pun ada kan. Enggak bagus tuh. Makasih bawarnya. Habib Abu Bakar Al-Baiti, Masya Allah ya Habib. Syukran ya Habib. Allahu Akbar. Assalamualaikum dari Lumajang, Jawa Timur nyimak. Masya Allah. Waalaikumsalam ya Habib Al-Baiti, Masya Allah. Saya bawa doa aja. Bawa doa bolehlah, bawa doa. Jangan doa dan duit dan buah. Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Habib. Jazakumullah khair ya Habib. Mudah-mudahan antum juga sehat panjang umur ya Habib. Bang Ucok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ucok. Salam dari Kalimantan Selatan Gus. Waalaikumsalam Bang Ucok. Masya Allah. Ikam Banjar Bang Ucok. Guring-guring Bang Ucok. Ulun Pontianak Bang Ucok. Kalau jam 10 saya masih di sekolah mas. Semoga Abi diberikan kesehatan dan diangkat sakitnya. Boleh sore Ustaz, sore boleh. Sore jam setengah 5, jam setengah 5 sore boleh. Ya. Amin. Makasih doanya. Mudah-mudahan Abi sehat. Doakan Abi ya, mudah-mudahan cepat keluar dari rumah sakit, sehat, diangkat penyakitnya, panjang umur. Amin.
Begitu pula Umi, semua keluarga kita yang sakit. Samir. Walahu takrirun nadari. Walahu ban panikakan di rajul dan bagi si laki-laki. Walahu ban panikakan di rajul dan bagi si laki-laki takrirun nadari, tini ngulang-ngulang ngabas. Boleh berulang-ulang melihat. Takrirun nadari, boleh berulang-ulang melihat. Boleh. Ulang-ulang. Ya. Ente mau ngelamar seorang perempuan. Mau ngelamar seorang perempuan, kena bapaknya umpamanya keluar, angkat kopi. Ya, nanti kan nggak mungkin dia lihat gini. Nggak mungkin dia lihat kan. Lihat gini, engki pak. Ini bapaknya ini anaknya, nanti kan engki pak, ngamatin dia. Nggak apa-apa dia ngulang, bapaknya paham dah. Bapak tuh paham dah. Ya, tapi dia ngelihat pandai-pandai, nggak mungkin dia ngelihat. Sepuh amat, tak punya akhlak. Ya. Termasuk juga takrirun nadhari. Ente mau ngelamar seorang perempuan dengan niat betul-betul ngelamar, ente punya foto, boleh dilihat fotonya. Kenapa oleh Islam ini dibolehkan laki-laki yang mau ke perempuan dengan niat untuk melamarnya betul-betul niat dikawin? Kenapa boleh untuk mengulang-ulang lihat? Agar tambah sayang, tambah cinta. Kalau udah tambah cinta, tambah kuat dia niatnya untuk kawin. Paham? Andai kan oleh Islam hanya boleh ngelihat sekali ya, udah tak boleh lagi, haram. Ya, namanya manusia kan kita lupa bayangan wajahnya. Tapi kalau ngelihat, rupa calon istri anak ni cantik rupa ya. Wah, pokok cepat nih tadi kalau enggak ditikung nak orang nih. Rugi anak nih. Sampai ditikung kena doni, habis doni. Jadi disunahkan melihat. Ya, istamir. Wala yang duru khairal wajhi. Siapa itu? Yunazaza. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Medan. Salam balik boy. Horas. Naga bonar, masya Allah. Ya, istamir. Wala yang duru khairal wajhi wal kafaini. Wala yang duru bantak oleh ngabas pasar rojul. Si laki-laki itu tidak boleh melihat ghairul wajhi, selain rai, pada selain wajah. Wal kafaini dan kedua telapak tangan. Jadi ente kalau mau melamar seorang perempuan, betul-betul ente berniat untuk menikahi dia, ente hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Telapak tangan. Punggung tangan tak boleh, hanya telapak. Ininya tak boleh. Ya. Hanya wajah dengan telapak tangan. Makanya rambut perempuan itu aurat. Ya, banyak sekarang perempuan ini biasa ya dipakai kerudung, tapi rambutnya nampak. Hati-hati. Satu helai rambut perempuan ini adalah aurat. Ya. Siksaan neraka paling ringan, siksaan neraka paling ringan oleh Allah. Ya, oleh Allah. Ya, semua manusia siksaan neraka paling ringan, mau ente masuk neraka. Siksaan neraka paling ringan tak berat. Ente masuk neraka cuma disuruh pakai sendal ya. Mau? Cuma pakai sendal ya, enggak dipangkong, enggak dibakar was, enggak dibakar, enggak dipangkong, enggak digeraji. Cuma enggak dicambuk. Ente masuk neraka cuma disuruh pakai sendal. Itu siksa neraka paling ringan. Jika ada malaikat masuk pakai sendal, udah itu ya. Enggak berat kan? Tapi ingat, sendalnya bukan sembarang sendal. Sendalnya bukan sendal swallow, apalagi sendal pakalolo. Ya, sendalnya bukan sendal jepit, apalagi sendal homipet. Sendalnya terbuat dari api. Barang siapa memakai sendal tersebut, saking panasnya, otaknya akan mendidih. Ini siksa neraka yang paling ringan bagi orang yang tadi berdosa kecil, kayak nampak rambut. Sekarang kita lihat di media sosial, di TikTok, di Facebook, perempuan slow ya. Ya, nampak rambutnya. Padahal dia ini alumni pondok. Padahal kadang-kadang dia di bapak dia ustad. Ya, udah tahu hukumnya. Orang yang udah tahu hukumnya tapi masih melanggar aturan Allah. Fa'alimun, dalam kitab Zubat disebutkan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, apalagi alumni pondok, dia udah tahu bahwa hukumnya haram. Perempuan, dengarkan, rambut sebuti itu adalah aurat, tapi dia masih nampakkan, apalagi di medsos, dilihat oleh semua manusia di dunia. Ya, tambah banyak orang melihat, tambah besar dosanya. Orang yang udah tahu ilmunya bahwa itu haram tapi masih dilakukan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan disiksa, akan dilemparkan dalam api neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Ini orang dulu nih yang pintar agama, tapi dia masih melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang. Ya, kadang bapaknya kiai, bapaknya ustad, punya pondok, tapi anaknya nampak rambut. Enggak boleh ikut.
Ya, ente punya anak, punya istri, ya tak boleh. Memang paling keras nah. Maka kalau jalan dengan Mama Iim, jalan dengan Iim udah balik. Ya kadang-kadang kan kalau namanya perempuan walaupun dari rumah udah bagus tak nampak, kadang-kadang ketika keluar mobil atau pakai motor, biasa pakai motor ketika pakai helm tuh. Buka helm. Kan perempuan ketika pakai helm udah tak nampak ya ampun. Ketika buka helm, seret. Buka helm, kan terangkat kerudung tuh. Biasa dilupa tak sadar rambutnya nampak. Ente sebagai suami, sebagai bapak nanti wajib break tahu. Mak paling keren mah. Oh, ti syarok. Ya, mama dia. Mah syarok. Ya, syarok. Walaupun depan orang syarok. Pakai bahasa Arab, orang kan ngerti. Syarok. Aduh, betul kan nak dia. Kadang-kadang manusia tak sadar kadang-kadang. Tak sadar. Cuma kalau udah tampil di medsos, kadang-kadang perempuan slow ya dia. Nampak pakai kerudung begini sengaja. Nampak lehernya, hati-hati. Perempuan ya, satu butik. Jangan kau ikut. Tapi aku punya anak, ada ustazah itu rambutnya nampak. Ada Neng anak kiai itu, Neng rambutnya nampak. Aku ikut Neng, aku ikut ustazah. Ustazah Neng itu manusia. Kalau kau nak ikut, jangan ikut ustazah kalau salah. Ikut istri Nabi. Istri Nabi pakai cadar. Ya, memang masalah cadar dengan jilbab tuh khilaf ulama. Kalau Imam Nawawi mewajibkan perempuan pakai cadar, tak pakai cadar dosa. Ini Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Rafi'i mengatakan perempuan tak wajib cadar, yang penting wajib pakai jilbab. Jadi silahkan mau nak ikut Imam Nawawi pakai cadar betul, ikut Imam Rafi'i tak pakai cadar, yang penting pakai jilbab betul. Yang salah yang tak pakai jilbab atau pakai jilbab masih nampak rambut. Ya, aku nampak rambut, tak boleh, haram. Udah nampak rambut bergaya gitu. Monyong-monyong mulut kayak tikus. Geli masih lihat kayak gitu tuh ya. Ya, walaupun dia cantik geli. Ya, kayak tikus di lapuk tuh. Yang rasa nak beri kecap ya. Beri kecap cincang mulut tuh. Monyong-monyong begini. Gaya kan ente perempuan-perempuan di medsos tuh kalau foto. Kan gaya. Geli. Allahu Akbar. Aduh, Masya Allah, Yunus. Allah, Alhamdulillah. Gus, amalan doa supaya cepat mimpi Nabi. Dulu aku pernah ngamalkan budak ya. Gimana cara ente nak mimpi Nabi? Mas dulu pernah diberi amalan dekat guru Mas. 1 hari baca sholawat 10.000. Ente amalkan selama 41 hari. Tak boleh putus. Kalau ente gagal 1 hari, ulang lagi. 10.000. Selalu pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu kalau ente baca selawat 10.000, Mah dulu mengamalkan 41 hari. Itu ente mulai baca, berhenti paling ente ya berarti istirahat, tidur siang, makan, ya solat, taklim. Itu kurang lebih dari habis solat subuh baru selesai sore. Tapi itu dipotong makan, potong tidur siang, potong taklim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 1 hari 10.000. Ini kalau nak mimpi Nabi budak ya. Ya amalkan, baca sholawat 1 hari 10.000 selama 41 hari. Mah dulu ngamalkan. Jadi ketika mama ngamalkan malam terakhir, hari malam ke-40, ya 4 ke-40, Mas habis sholat isya sambil baca sholawat tidur. Sisa sedikit padahal tuh. Sisa sedikit. Dia dihitungannya dari subuh sampai subuh harus 10.000. Udah sisa sedikit, dah sisa berapa ratus lah. Patah tidur Mas. Ini cobaannya berat. Dia tidur. Bangun tak bangun sampai tak tahajud. Bangun azan subuh. Ya Allah. Udah 40 hari. Ya. Gagal. Tak boleh. Malapor ke guru Mas gimana? Tak boleh. Ulang lagi dari depan. Ulang lagi dari depan. Sampai saking nanti kalau udah baca sholawat 10.000, nanti mulut nanti begini. Begini terus. Nanti dia begini. Tiap hari 10.000. Nanti 1.000 ya bergegar. Ini 10.000 tiap hari. Nanti amalkan. Gimana berhasil? Alhamdulillah. Ya berhasil. Cuma kita kalau mimpi dengan Nabi tidak usah ceritakan ke orang. Boleh ente kalau ente mimpi Nabi, ente boleh ceritakan kepada orang. Orang yang dipercaya siapa? Guru ente. Orang tu ente. Yang lain tak usah. Kenapa? Takut iri. Nah, takut iri. Nah, boleh ente ceritakan guru. Gimana ente mimpi dengan Nabi? Kalau orang lain tak usah. Cuma kita beri amalan. Kalau ente mau mimpi dengan Nabi budak-budak, amalkan. Ya, aku beri ijazah dari guru aku ya. Amalkan 1 hari baca sholawat 10.000 selama 41 hari. Tak boleh putus. Hitungannya dari subuh ketemu subuh harus 10.000. Ya, putus, ulang lagi dari pertama.
Ya, alhamdulillah terbukti. Bang berat. Mau mimpi dengan Nabi tidak gampang, apalagi kita suka maksiat. Ya, mata kita masih suka lihat maksiat, kuping kita dengarkan maksiat, mulut kita suka maksiat, mau ketemu dengan Nabi, tak bisa, payah. Maka jangan heran kenapa wali-wali itu bisa ketemu dengan Nabi. Bahkan ada wali ketemu dengan Nabi bukan dari mimpi, yakdotan. Apa yakdotan? Secara langsung, tanpa mimpi. Bukan dari mimpi, secara langsung. Banyak wali-wali kelas tinggi itu kalau ketemu Nabi bukan dari mimpi. Sampai ada dalam kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas disebutkan ada hadis lewat mimpi. Ada seorang habaib ulama ini dalam mimpinya ketemu dengan Nabi. Nabi, ana minta hadis. Nasihat dari Nabi, hadis. Apa kata Nabi? Nabi ada hadis Nabi. Jadi dalam kitab Tadhkirun Nas itu banyak hadis-hadis Nabi yang dari mimpi. Kalau orang-orang Wahabi enggak mau. Enggak mau orang Wahabi. Masa Nabi udah meninggal hadisnya enggak bisa dipakai. Tapi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun hadis diriwayatkan oleh ulama dari mimpi, bisa kita pakai. Bisa. Karena mimpi dengan Nabi pasti betul, enggak mungkin bohong. Kalau ente mimpi dengan Nabi Muhammad, itu pasti Nabi Muhammad. Tapi kalau ente mimpi dengan Nabi lain, belum tentu. Bisa jadi itu setan. Ente mimpi ketemu Nabi Ibrahim, umpamanya. Belum tentu itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau ente mimpi dengan Nabi Muhammad itu pasti Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Man ro'a, apa dalam hadis Nabi yang artinya barang siapa melihatku di dunia akan melihatku di akhirat. Barang siapa bermimpi denganku di dunia akan bertemu denganku di akhirat. Ya, kalau bertemu dengan Nabi di akhirat tak mungkin di neraka, pasti di mana? Jadi surga. Jadi mimpi dengan Nabi berat. Enggak sembarangan. Jadi orang kalau kayak gitu yang maksiat ya sulit. Makanya ulama mimpi yakdotan. Dalam kitab Tadhkirun Nas disebutkan ada hadis Nabi diriwayatkan dari seorang ulama yang bermimpi dengan Nabi. Kata Nabi yang artinya gini, barang siapa minum kopi lo boy, udah ngopi belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Tadhkirun Nas ada hadis Nabi yang artinya begini, barang siapa minum kopi ya, dan bau kopi masih ada di mulut dia. Kayak mah kan bau kopi masih ada. Maka apa? Malaikat yastaghfirullah. Malaikat mohon ampun kepada Allah untuk orang yang minum kopi selama bau kopi masih ada di mulutnya. Kecuali kalau bau kopi hilang, dah. Jadi selama ini Mas sekarang ada bau kopi di mulut. Ya Allah ampuni dosa dia sampai bau kopi hilang. Kenapa kata ulama kok kopi sangat dianjurkan? Sampai ada hadis Nabi dalam kitab Tadhkirun Nas. Karena orang minum kopi biasanya tak ngantuk untuk ibadah, paham? Tak ngantuk. Banyak ulama itu biasa malam tak tidur. Walaupun tidur sebentar, kenapa? Untuk bangun, baca kitab, sholat tahajud, baca sholawat, baca zikir. Itu minum kopi biar tak ngantuk maksudnya. Makanya saking dan kemarin Mas dapat video juga ada dari Dokter Kiai. Siapa namanya? Beliau nih Kiai juga dokter. Kiai juga dokter. Dokter Kiai ya kayak ini. Banyaklah pokoknya. Banyak profesor, doktor, kiai, insinyur, SA, S1, banyaklah, SSS banyaklah. Pokok. Beliau bilang gini, orang-orang yang minum kopi umurnya lebih panjang dari orang yang tak minum kopi. Ini kata beliau nih. Ini ya kalau masalah takdir, umur itu Allah yang ngatur. Ini ilmu kesehatan ya. Jadi kenapa? Karena orang minum kopi, ya adrenalinnya, jantungnya tuh lebih sehat. Coba ente minum kopi, ngantuk apa enggak? Kebanyakan. Umumnya orang kalau minum kopi, kecuali kalau udah ngantuk sekali. Kayak begini. Minum kopi satu ceret tetap ngantuk. Maksudnya orang normal, enggak ngantuk amat ente. Lalu minum kopi, payah ente tidur kan? Kalau ente minum kopi coba. Ente minum kopi dengan tak minum kopi, gampang mana ente tidur? Gampang ketika ente tak minum kopi. Coba ente sebelum tidur minum kopi. Agak payah tidur kan? Coba ente pegang jantung ente. Gitu. Itu olahraga jantung, makanya sehat. Minum kopi. Tapi tak usah terlalu banyak gula, nanti kencing manis. Tahu pengasuhnya Pondok Asy-Syaroja Kacuk Sampang Madura ya Kiai? Iya tahulah. Abahku tuh alumni Kacuk. Mondok di Kiai Busiri. Dulu aku masih kecil-kecil, kalau abah ke Kacuk aku sering dibawa karena Kiai Busiri. Pengasuh Kacuk sekarang Masya Allah Kiai Haji Athaullah.
Makanya nama aku nih Atoillah budak, ngambil berkah dari beliau. Alhamdulillah masih live. Alhamdulillah. Ahmad Fauzi, Masya Allah. Yunuza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di pondok. Masya Allah, tabarakallah. Selawatnya lengkap berarti ya Gus? Iya lengkap. Selawatnya harus lengkap tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita selawat tidak lengkap, cuma baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, tidak ada wa ala ali, itu namanya selawat batro. Selawat batro itu selawat kodong. Kayak tangan kodong. Artinya baca selawat untuk Nabi, tapi keluarga Nabi, cucu Nabi tidak dibacakan selawat. Itu selawat kodong. Tidak bagus, Nabi tak suka. Makanya kalau baca selawat lengkap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, beri rahmat kepada Nabi Muhammad, dan ya Allah berilah kami dan juga berilah syafaat kepada keluarga Nabi, kepada cucu Nabi, kepada para sahabat. Itu namanya selawat lengkap. Kalau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad stop situ, itu namanya selawat batra. Ya, kodong istilahnya. Habib, anak temannya Hanafi. Aku bukan Habib pula. Aku bukan Habib. Hanafi siapa? Hanafi paraku ke? Gahwa apa tu Gus? Namanya kopi cap obo boy. Kopi cap apa tu Bang Dul? Kopi cap obo lah. Ya, cap obo. Obo. Kau kalau nak minum kopi cap obor budak. Yang punya kopi cap obor tu kemarin umroh dengan travel, kita travel Musdalifah. Kopi cap obor emang oke. Tat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Udi. Gimana kabar bos? Terus. Wa yahrumu ayang durar rajulu. Jadi gitu ya. Dan banyak hadis-hadis lain yang ada dalam kitab Tazkirun Nas. Udah mulai dijual di Jawa. Kalau di sini mungkin belum ada kitab Tazkirun Nas. Kalau di Jawa udah ada dah. Tazkirun Nas. Mungkin toko kita. Nah, mungkin mau juga Tazkirun Nas segini kita nanti. Itu banyak hadis-hadis yang Masya Allah. Namanya Masya Allah, hadis-hadis yang ente tak pernah dengar di situ ya. Banyak dari mimpi-mimpi. Boleh kita amalkan. Cuma enggak bisa dijadikan hukum. Nah, kalau hadis-hadis yang dari mimpi atau termasuk hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hukum. Hukum jual beli, hukum waris tak bisa. Tapi kalau untuk amalan itu boleh. Kayak ente minum kopi itu kan amalan, bukan hukum kan, amalan. Terus Tamir. Wa yahrumu ayang durar rajulu. Allah. Mas Udi, assalamualaikum. Jenderal. Minta lah Gus, belilah boy. Beli di GM di Meteranda banyak tuh. Kesini kalau mau. Aku tak mau kopi lain. Aku cuma mau kopi cap obo. Assalamualaikum. Bismillah. Barakallah Gus. Mas Sem. Ya sama. Ya makasih doanya Mas Sem. Mudah-mudahan kita panjang umur. Gimana menurut Ustaz soal gagal soal nasab durian Nabi? Gimana menurut Ustaz soal geger soal nasab durian Nabi? Mas Udi. Ya budak-budak. Sekarang ini ada orang tak percaya. Ada sebagian orang ikut mazhab, namanya mazhab Imad. Mazhab Imad. Ya. Dia mengatakan bahwa habaib nasabnya di Indonesia ini semua terputus. Jadi Habib ini pembohong semua. Mereka ini semua di Indonesia, bukan cuma Indonesia, Ba'alawi semua di dunia ini bohong. Mereka bukan Habib putus. Ya. Gimana untuk nanggapinya? Gampang. Nanggapinya gimana? Loh, kita nih budak, Imad nih baru muncul. Antu Bangkit Satu nih baru muncul. Tiba-tiba mengatakan nasab Habib putus. Kita lihat guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Seperti apa contohnya? Syekhona Holil Bangkalan. Beliau tak pernah mengatakan habaib terputus. Bahkan bersanad keguruan beliau banyak berguru kepada para habaib. Contoh lagi, Kiai Hashim As'ari NU. Tidak pernah, beliau pendiri NU, tidak pernah mengatakan sanad habaib, nasab habaib terputus. Bahkan Kiai Hashim As'ari itu kita lihat biografi beliau, guru beliau banyak habaib-habaib. Kiai Haji Maimun Zubair, tidak pernah. Sekarang yang masih ada nih yang viral, yang terkenal Ustadz Somad, Gus Romli, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat. Tidak ada ulama-ulama sekarang yang mengatakan nasab habaib terputus. Tiba-tiba muncul si Imad mengatakan nasab habaib terputus. Ente mau percaya mana? Ya kita yang tak kenal dia tiba-tiba muncul nasab habib putus. Heran kok bisa percaya orang ya. Ulama-ulama yang zaman dulu lebih alim, lebih terkenal. Ya, terkenal mana Ustaz Somad dengan si Imad tuh? Ente kenal Imad? Satria tak kenal, ngelihat ya tak pernah. Iya. Ustaz Somad ente pernah? Pernah. Oh, terkenal. Ustaz Somad Masya Allah. Ya, terkenal muhibbin kepada para habaib. Makanya intinya budak-budak, udah mah bilang berapa kali, pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Ya, pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Mau orang fitnah apapun kepada para habaib, malah dia tambah cinta.
lebih baik salah dalam mencintai daripada salah dalam mengingkari. Kenapa? Kita salah dalam mencintai. Contoh, lalu nanti ketika di akhirat, rupanya para habaib semua ni, kata Allah, oh rupanya Habib palsu. Nasabnya tidak sampai ke Nabi. Padahal kita udah cinta kan? Tapi kita tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita cinta kepada sama Muslim, cinta kepada sama umat Nabi. Tidak salah. Daripada salah mengingkari, kita salah mengingkari, kita tak percaya. Oh Habib itu putus. Lalu nanti di akhirat di hadapan Allah, oh rupanya Habib semuanya nasabnya nyambung ke Nabi. Sedangkan kita udah tak percaya, bohong kita mengingkari, tak percaya. Bahkan kita fitnah Habib terputus. Gimana? Al fitnah ta'asyaddu minal. Fitnah itu dosanya lebih besar dari bunuh orang. Makanya budak tidak ada ruginya kita mencintai para habaib. Coba ente motor air lebar. Ya. Jadi tidak ada ruginya kita mencintai para habaib. Coba ente hormat Habib. Ada Habib ente berdiri, ada Habib ente cium tangan. Ada hilang tak dari ente? Ada hilang tak? Kalau ente cium tangan Habib, motor ente hilang. Cium tangan Habib, hidung ente hilang. Tidak ada hilang kan? Artinya tidak ada ruginya ente hormat kepada para habaib. Tapi sebaliknya, kalau ente kurang ajar kepada para habaib, banyak hadis Nabi, banyak bagi orang yang kurang ajar ke habaib. Ya, man mata ala bughdi ali Muhammad mata wa huwa maktubun baina ainaihi ayatun min rahmatillah. Yang artinya barang siapa meninggal dunia, ini Nabi bilang, hadisnya hadis sahih, hadis rawahu Muslim. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan benci kepada satu habibnya. Ya. Meninggal dunia, sebelum meninggal dia ada benci ke satu habib. Apa kata Nabi? Mata wa huwa maktubun baina ainih, maka dia meninggal dunia. Di antara kedua keningnya di sini ini tertulis ayatun min rahmatillah. Dia terputus dari rahmat Allah, tidak akan dapat ampunan Allah, tidak akan masuk surga, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini baru benci ke satu habib. Bagaimana kalau dibenci kepada semua habib? Naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai memfitnah, berani mengatakan bahwa habaib seluruh dunia ba'alawi itu nasabnya terputus. Naudzubillah min dzalik. Kita bersyukur Indonesia kenal maulid, apalagi sekarang maulid. Ya, hampir di seluruh Indonesia ini baca maulid karangan Habib, yaitu Habib Al-Habsyi. Maulid apa namanya? Maulid Simtud Duror, maulid Habsyi. Hampir semua di Indonesia baca maulid Habsyi, baca Roti Haddad, Roti Atos. Banyak karangan para habaib dipakai di pondok-pondok. Ada kitab namanya kitab Bughiyatul Mustarsyidin, karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ada kitab Kawakib itu yang ngarang Habib. Ada lagi kitab Muqaddimah Hadramiyah yang ngarang Habib. Banyak sekali. Ayo, yang menciptakan lambang Garuda, orang Pontianak. Bangga gitu orang Pontianak. Siapa yang menciptakan lambang Garuda? Sultan Hamid II. Nama beliau Sultan Hamid II itu Habib Hamid Al-Gadri Ba'alawi. Ya, yang menciptakan lagu Indonesia Raya 17 Agustus. Siapa? Habib Husin Al-Mutahhar, Habib. Dan banyak sekali habaib-habaib yang berjasa ke negara kita. Alhamdulillah. Bukan malah kurang ajar Habib dibilang putus-putus. Ya. Mereka tak suka ke Habib ni budak, yang benci ke habaib tidak ada lain, iri. Dalam hatinya ada rasa iri. Ya, takut kalah saing, kalah ampul, kalah undangan, kalah ceramah, ya kalah wibawa, kalah hormat, kalah santri. Padahal sebenarnya kita cinta kepada para habaib, oleh Allah diangkat derajat dia. Kayak mama ceramah, mengajak orang untuk cinta kepada para habaib. Enggak tambah, bukan tambah terhina. Tambah mulia, alhamdulillah. Ketemu orang di mana-mana, masya Allah, dipeluk, alhamdulillah Ustaz. Mau ketemu Habib, ketemu bukan Habib, ketemu polisi, masya Allah Ustaz, dipeluk-peluk. Bukan tambah terhina. Orang yang memberikan Habib di dunia oleh Allah dimuliakan, apalagi nanti di akhirat. Jadi kita menghormat para habaib nih, kita berniat hanya ingin mendapat syafaat dari datuk para habaib, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Ente mau masuk surga dengan amal ente? Ente mau masuk surga dengan solat ente? Solat ente belum tentu diterima. Nah, terima dari mana? Ente solat ngadap kiblat, Allahu Akbar. Ikut Imam Ghazali mengatakan rukun solat itu bukan 18. Imam Ghazali rukun solat ada 20. Di antaranya apa rukun solat? Khusyuk. Jadi menurut Imam Ghazali, orang kalau sholatnya tidak khusyuk, 1 detik ya dia tidak khusyuk, batal sholatnya. Berarti kita dibatal lah sebut tiap hari. Ada yang sadar? Batal. Kalau ikut Imam Ghazali, ente batal semua nih. Termasuk umat ini batal sholatnya, tidak terima. Karena di antara rukun sholat yang wajib dilakukan yaitu khusyuk, kata Imam Ghazali. Yang bisa ikut Imam Ghazali para wali-wali bisa. Kalau kayak Mas kuali.
Kita ni khusyuk kita ni. Khusyuk kelas teri. Khusyuk nak. Kalau untuk orang awam, solat dianggap khusyuk tu, dia solatnya nunduk, ngelihat tempat sujud, dengar bacaan sendiri, dengar bacaan imam. Ya, dan dia tahu bahwa dia solat. Itulah khusyuk dah. Kadang-kadang ya tak tahu bahwa dia solat. Kan? Benda khusyuk gimana? Mantap Ustaz Tarukan. Amin amin Nusran. Mas Sam, kalau di Indonesia ini tanpa pasal, demi Allah saya siap gelut mati-matian sama itu, iman ataupun pelet. Masya Allah Mas Sam, semangat Mas Sam, cintai habaib. Masya Allah, Allahu Akbar Yunus. Saya wakil orang Madura di Taubah Alawi. Amin amin Mas Sam. Tempat anak Maulid Diba di Medan. Masya Allah, Maulid Diba bagus. Maulid Diba, Maulid Diba, Maulid Habsyi Syaraful Anam, ya Maulid Azab Barzenji, semuanya bagus. Ada lagi Asyarabut Tahur, juga bagus. Subhanallah, Muiz Power hadir lagi Ustaz. Alhamdulillah, syukur pembicaraannya Zat. Saya makin yakin dan makin cinta sama habaib dan ulama. Semangat tretan semua, amin. Minta setia aja Ustaz. Antu bangkit kok gigi. Saya yang kemarin di Promedika Ustaz Muhammad. Iya ke? Oh, Masya Allah. Oh iya. Anaknya Sopar kau kia. Lupa aku kia. Anak Sopar kecong. Ya. Jadi pokoknya intinya gini budak. Udah aku bilang berapa kali. Pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Walaupun dia si Fuad, si Imat bebuai-buai mulutnya jelek-jelekkan Habib. Jangan kau dengarkan budak. Kita ikuti ulama-ulama yang lebih alim terkenal dari mereka. Ikut UAS. Alim mana dengan UAS? UAS, doktor, profesor, terkenal. Tapi Masya Allah, UAS tidak pernah mengatakan habaib itu terputus. Bahkan beliau hormat kepada para habaib. Ikut ya. Ikut ya guru-guru kampung kita. Lihat guru-guru kampung kita, ulama kita. Masya Allah, gimana kepada para habaib. Begitu ya, tidak usah ikut yang macam-macam lah. Kalau Mama ada video-video orang yang mengatakan Habib begini, jelek-jelekkan Habib, dah. Blokir. Selesai urusan. Tak bikin sakit hati. Ya Masya Allah, Allahumma salli alaihi sayyidina Allahumma salli alaihi. Terhibur dan ada melihat Bapak sama Habib Toha. Iya ke Is? Iya hadir Ucop, ada Cop. Masya Allah. Lah soal jawab. Ayo man besal. Pokok intinya kalau ingin masuk surga, ingin dapat syafaat Nabi, hormati para habaib. Ya. Ingat kita masuk surga bukan dengan amal kita. Solat mau diterima, mana solat diterima kita? Solat tak khusyuk, ingat kemana-mana. Puasa, ya kita puasa ini kan cuma nahan lapar dan dahaga. Mulut tak puasa masih suka ngomongkan orang, suka nak berbual. Mata tak puasa masih suka ngelihat paha. Ngerti? Tangan tak puasa, kaki tak puasa. Gimana puasa kita nak terima? Mungkin umroh Pak Ustaz, umroh saya kemarin saya umroh haji, mungkin terima. Mana pula umroh haji kita bisa diterima? Mata jelalatan kemana-mana. Banyak umroh cuma pengen selfie ya. Umroh ketika haji cuma pengen dipanggil Pak Haji biar orang tahu bahwa dia kaya. Gimana nak terima? Jadi kita masuk surga nih budak-budak semua umat dunia dari zaman Nabi Adam ya sampai zaman kiamat masuk surga bukan karena amal kita, masuk surga karena syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, apa kata Allah? Ya Muhammad, sal tu'ta isfa' syafa'. Wahai Muhammad, sal, minta apa saja kamu, tu'ta akan kuberi. Minta apa aja, isfa' syafa'. Kata Allah, yang artinya isfa'. Nabi Muhammad, isfa' syafa'. Nabi Muhammad, kamu minta apa saja aku beri. Bahkan Nabi Muhammad, kau minta surga aku beri. Bahkan Muhammad kata Allah, kau minta bahkan Muhammad, kau minta umat kau berapa aja, semuanya masuk surga akan kuberi izin. Jadi Nabi Muhammad oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat kepada umatnya. Syafaat itu apa? Nolong umatnya yang masuk neraka ditarik masuk surga. Nabi Muhammad dapat izin. Berapa aja jumlahnya? Tapi ingat, tak sembarangan Nabi nak nolong. Ya, tak sembarangan Nabi nak beri syafaat nak nolong. Nabi lihat-lihat loh. Lihat loh. Oh, ini Masya Allah Gus Dion. Gus Dion ni Masya Allah cinta ke Habib. Tarik masuk surga. Gus Andika, Masya Allah cinta ke Habib, tarik masuk ke surga. Paham? Gus Somad Al-Botaki. Umpamanya. Gus Somad, kau Gus. Ya, Gus Ahmad, umpamanya. Gus Fajar. Rupanya kau benci ke Habib ya, kau benci ke cucu aku, kata Nabi.
Kau tiap malam Jumat nangis-nangis, kau baca selawat, baca serakal ya. Kau tuh pecinta palsu. Kau bilang kau cinta ke aku, di depan aku kau cinta-cinta, tapi di belakang aku kau hina cucu aku ya. Neraka tempat kau. Jadi hati-hati, ingat budak, kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti manusia semua nih, manusia mulai dari zaman Nabi Adam. Ya, berkumpul, berbondong-bondong kita di padang mahsyar. Matahari berada sejengkal di atas kepala. Manusia ini tenggelam oleh keringat kita. Keringatnya sendiri kita tenggelam. Saking banyak keringat tenggelam kita. Akhirnya berbondong-bondong. Ya, umat Nabi Adam dengan Nabi Adam ikut. Nabi Adam dengan umatnya ikut. Ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Habiballah. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami. Wahai Nabi Muhammad, berilah kami syafaat. Kami tidak kuat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua Nabi pergi kepada Nabi Muhammad. Tolonglah kami wahai Nabi Muhammad. Kami tidak kuat. Matahari berada sejengkal di atas kepala kami dan kami tenggelam oleh keringat kami. Isfa'lana ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Nabi Muhammad. Hak veto pada waktu itu yang akan memberi syafaat oleh Allah diberikan izin, yaitu hanya Nabi Muhammad. Nabi lain tidak bisa. Semua kita merengek-rengek, nangis-nangis bagi Nabi Muhammad, minta bantu kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, Nabi Muhammad tidak sembarang beri syafaat. Di antaranya Nabi tidak akan beri syafaat kepada siapa? Kepada orang yang tak tegur sapa lebih dari 3 hari. Orang yang tak bertegur sapa tak baik lebih dari 3 hari. Bukan umatku. Falaisa minna. Ya, jangan ngaku umatku kata Nabi. Termasuk juga siapa? Orang yang benci kepada para habaib, memfitnah para habaib, kurang ajar kepada para habaib, jangan ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Gimana Nabi Muhammad akan bantu dia? Ya. Nabi Muhammad sedangkan dia menghina para habaib cucu Nabi. Naudzubillah min dzalik. Pokok sekali lagi budak-budak, pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati. Ayo man, soal. Masya Allah, salam sahabat dan santun dari Kuala 2, Sungai Adong Kiwi. Oh, waalaikumsalam Bang Muiz. Kenapa Syiah tu tidak suka sama Nabi, sedangkan Sayyidina Ali ponakannya Nabi? Itu Syiah tu lemparkan ke parit ya Syiah itu. Rokok Arabnya mana Ustaz? Ada depan lah. Ayo man soal, jawab. Man biasal. Alwan, Madawan. Antewan. Gimana tandanya orang yang Hah? tandanya orang yang tidak diakui oleh Nabi. Tandanya orang yang tidak diakui oleh Nabi. Di dunia, tanda di dunia. Ya. Seperti apa? Ya, ada yang nanya santri. Seperti apa tanda orang yang tidak akan dapat syafaat Nabi? Tanda-tanda di dunia. Kalau di dunia sih tak nampak. Di dunia tak nampak. Ya, tak bisa kita lihat kalau di dunia. Bisa juga kita lihat di dunia. Tanda-tanda mereka, ya, ketika masih hidupnya. Tada anggap musuh lagi mas, cuman malu nak bertegur sapa. Apakah masih Musuh ente tidak dimaafkan, sekarang dosanya balik ke dia. Ngapa? Karena dia dendam. Punya sifat dendam. Yang penting ente dah minta maaf. Kalau ente belum pernah minta maaf, ya, cuma ente tak dendam ke dia, tapi ente tak pernah minta maaf. Tak bisa. Harus ente minta maaf. Minta maaf dah harus. Minta maaf tuh tidak harus ya. Tidak harus ngomong maaf ya, tidak. Bisa minta maaf dengan ente bermusuh dengan Dion. Nah, ente minta maaf, mau ente dapat kiriman. Tolong antar ke Dion Indomie 5 bungkus. Nah, lalu Dion nerima apa kan? Makasih. Kata dia makasih. Berarti Dion artinya memaafkan. Kalau orang Dion tak maafkan, dari siapa? Dari kamu? Enggak. Itu apa? Berarti masih tidak maafkan. Nah, jadi maaf tuh bisa pakai kata-kata langsung minta maaf atau pakai tadi barang. Pokoknya intinya gimana dia nerima barang berarti dia beri maaf. Nah, kalau itu cuma model tadi tidak sah. Ayo, Mansani.